بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما صدق الله العظيم. Mukarramun muhtaramun, yang sama-sama kita hormati para orang tua, guru-guru mulia, para habaib, para asatidzah yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, beriring doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Bapak Asisten 3, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, dihadiri oleh Kepala BKD, dan tadi sambutannya sudah disampaikan sekaligus mewakili Gubernur Sumatera Selatan Bapak Dr. Jafar Edi. Kalau kamu tadi heran kalau beliau pembukaan pasien yang memang ustadznya, beliau ditamatan dari Gonto. Jadi kalau kamu nengok pakamnya yang mewakili itu, pasiennya memang ustadznya, ustadz jadi pejabat. Kalau bangsa ustadz jadi pejabat, kalau macam ini aman Palembang ini, insya Allah. Insya Allah. Yang kita hormati Bapak Bang Abdul Hidayah yang mewakili, Bapak Kapolda yang mewakili, Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, orang tua kita Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, yang diwakili tadi kata sambutan oleh Cik Adi. Terus terang saya baru tahu Pak, 45 tahun umur aku ini baru tahu kali ini masjid nasional. Ya, aku dah tahu. Pak Asisten aku kira ini masjid punya provinsi punya kota, punya nasional. Berarti kami di Putra nasional ini ya. Agak lain nasional besar. Ini beda mungkin kota, provinsi, nasional. Ya. Berarti nasional gitu nih. Baru tahu ada masjid ini ternyata nasional, luar biasa Palembang ini. Masya Allah. Dan yang kedua baru tahu ada tadi yang buku di sini 800 sampai 900 buku. Masya Allah. Itu antara dua, aku banyak memberi, mana aku buntu kan loh. Belum tahu gitu kan, antara dua itu 800 900 beda. Aku iman semakin dekat kepada Allah. Aku buntu kan loh. Main hari banyak yang nyaman. Nanti bukuan di rumah itu cak main ke masjid seberanaan. Lagi bini dengan anak datang, kalau kapan tanya ngapa ke masjid, meningkatkan keimanan kepada Allah. Awak di rumah kata bukuan buntu 800 sampai 900 setiap hari, masya Allah. Berkah memang Masjid Agung ini, memang luar biasa. Mudah-mudahan para donatur Masjid Agung ini senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama, Mamang kita Insinyur Haji Abdul Razak, baru saja dilantik kemarin, saya hadir juga pelantikan beliau, tapi tidak dapat baju seragam kami. Mudah-mudahan dia juga kita jasa itu terus saya nak setelannya dulu. Kemarin baju putih-putih kan saat kami lewat, cuma kami ada gamis putih ni lah. Hadir juga Sultan Pawas Diraja di tengah-tengah kita, sebelah beliau Imam Masjid Agung Palembang Ustaz Tirmizi Al-Hafiz. Saya tadi duduk di sebelah situ, dipanggil Habib ke sini. Dari DDPC Ustaz dipanggil Habib ke sini. Bertanya sama Habib, apa Habib dipanggil ke sini? Lagi ada yang nyantor di sana, kita sini jadi. Tidak boleh para ibu-ibu boleh disuruh geser ke sini. Ya sudahlah, ayo balik ke sini ya. Para orang tua kita, guru-guru yang hadir, Pak Bakar, Mang Nuar ini Ketua Penghulu, yang Ketua Persatuan Penghulu Indonesia, Mang Anwar, pengantin baru, ini penghulu pengantin baru, bukan pengantin baru, barui, biar lama pada tahun ini, pada barui, ya. Kalau ada yang nak urus pernikahan, jaturi dengan Mang Nuar, ini Ketua Penghulu beliau ini, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita ini semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tamu jauh dari Bangka, Dr. Hakim di sana. Wallahu Ustaz Junaidi Hakim Qori kita, mudah-mudahan beliau sehat, walafiat, panjang umur. Pak Haji Jainal baru dapat musibah, anak beliau meninggal dunia, tapi hari ini beliau hadir. Kita doakan anak beliau mudah-mudahan
menempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para orang tua, guru-guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus seluruh pengurus Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikram yang luar biasa bekerjasama dengan pemerintah Kota Palembang yang melaksanakan peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini. Titip salam dari Ustaz Kiai Haji Solihin Nasibuan. Barusan tadi beliau nelpon saya, masih berposisi di Prabumuli. Beliau Prabumuli ke sini 2 jam. Kalau aku nak nunggu beliau di Kempor, Habib berceramah 20 menit tadi. Berarti ada 15 menit baik sudah selesai. Tidak boleh lebih dari Habib badan. Habib 15 menit. Ustaz Solihin di Prabumuli, Pak. Beliau dari Lahat dan ternyata tidak bisa ngejar beliau ke sini karena tol belum dibuka. Kalau tol Palembang Rabu tadi sudah dibuka, mungkin terkejar. Tol tanggal 15 baru dibuka. Tanggal 15 kagena 15 April yang nak jalan-jalan gratis tidak bayar. Daturi, Pak. Bensin isi dewe, tolnya bayar gratis. Bensin mereka dewe, karena kamu bensin gratis, tol gratis belum ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi Habib sudah menjelaskan kepada kita tentang betapa mulianya Al-Quran ini, Pak. Sampai akhlak Rasulullah pun adalah Al-Quran. Tak kebayang gitu ya. Luar biasa. Kenapa? Karena memang salah satu kemuliaan bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Dan kita beruntung berkah tahun ini Muhammadiyah NU pemerintah serempak hari Kamis mulai puasa kemarin. Saya ada di Mekah waktu mulai puasa sama Habib. Habib di Madinah, saya di Mekah waktu itu. Malam pertama Ramadan. Tapi saya telepon istri saya tanya, apa namanya, kapan mulai puasa serempak kan lebih? Muhammadiyah NU pemerintah alhamdulillah mulainya hari Kamis. Berarti sama kita hari ini sudah 18 tapi masih ada di bawah proyek itu belum mulai, tak tahu bukan mana itu. Ya aku lewat bawah itu tadi, masih kodok dong mamang sopir-sopir itu tadi. Puji kerombongan saya apa kok mamang ini? Wong 18 dia belum mulai. Itu 18 tak terasa ini, dan lagi habis, apalagi dia nak puasa tambah tak terasa. Kapan lebaran kaget paling depan, pakai baju putih-putih, pegang mic takbiran pula. Jadi malaikat tangan itulah mamang ini puasa itu takbiran nomor 1. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 18 hari kita sudah berpuasa, tidak terasa. Memang itulah cepatnya perjalanan waktu ini. Sampai kita sudah di nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini kata Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, la raiba, tak ada keraguan, fihi, di dalamnya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau Al-Quran ini isinya tidak cocok dengan otak kita, jangan periksa Al-Qurannya. Kalau hadis tidak cocok dengan otak kamu, mungkin pada diperiksa hadisnya. Mungkin hadisnya dhaif, lemah, atau mungkin hadisnya malah hadis maudhu, palsu, Karena hadis kan ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada mutawatir, ada hadis sahih, Tapi kalau Al-Quran tak baca mutlak, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil. Al-Quran ini kitabnya Allah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman bertakwa, tak ada keraguan, la raiba. Sudah diomongkan oleh Allah. Jadi kalau Al-Quran tidak cocok dengan otak kita, jangan periksa Al-Qurannya, periksa otak kamu, sulit pasti. Karena Al-Quran pasti benar, la raiba, tak ada keraguan fihi, di dalam hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas Pak isi Al-Quran, tidak ada ditawar-tawar. Bab dengan orang kafir, apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wala antum a'budu wala ana a'budu ma'abad wala antum a'buduna ma'akum lakum dinukum. Dah koma, dah usah dibulak-balik, dah usah dicari-cari, dah usah dieja-eja kalau bahasa Palembang. Enak. Kata Allah itu imanuhum bi amrofihi. Kapan ada loka amplop nak dia dikit cari tafsirnya, mana baca miring-miring. Mana baca lakum dinukum aliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kau dah usah nyembah Tuhan yang aku sembah, aku tidak nak nyembah Tuhan yang kamu dengar. Selesai. Kurang jelas apa Al-Quran ini? Dah usah cari dalil-dalil, kamu tak
anjing mati itu Pak, itu memang cerita tuh kiasan ya. Tapi sebenarnya itu mukul gitu juga, terutama kami ini, nah ustaz ini enak terpukul juga cerita itu gitu. Ada anjing mati, jadi yang punya anjing ngomong, orang wangi aku ke musola, aku nak nemui ustaz aku anjing aku dimati, aku nak minta sholat di musola. Jadi kawannya gila, di anjing sholat di musola, mana boleh? Udahlah, rewangi aku dulu lah. Dah rewangi lah. Assalamualaikum Ustaz, salam aku. Ini Ustaz, anjing aku ini nak mati. Aku nak minta sholat ke di musola, aku nak minta Ustaz imam inyo. Puji Ustaz ini gila, kawan. Mana ada anjing mati di sholat ke di musola sini? Nah mana Ustaz itulah ngajar aku di dua Ustaz. Kalau anjing aku mati, aku minta sholat di musola. Yang kedua ngajar aku, ya aku jadi imamnya nak punya duit 100 juta. Dengar 100 juta nih tadi, agak berubah dikit pikiran ini. Baliklah dulu, kakek sini lagi. Baliklah umur, di kawan kau ada kayu, kau ngomong ke dia, kau tengah juara. Mana ada anjing mati sholat di musola? Baliklah dia umur. Tak lama dipanggil lagi oleh Ustaz. Kau kesini bawa anjing itu, kumpul di kampung, suruh orang kampung ke musola kan. Begitu nyampe musola, ular rame kumpul di kawan nanya Ustaz. Ada Ustaz tadi tak boleh anjing sholat di musola. Mana Ustaz? Memang tak boleh. Cuma setelah aku teliti, ternyata nasab anjing ini sampai ke nasabnya anjing Ashabul Kahfi. Mulai, Pak. Mana nolong kak duit di pinter, Pak. Memang niat Pak gitu. Nih kalau gitu nih buntu jadi lolo, Wah, bener tak banget? Wong lolo, kalau dia mengkal duit jadi pinter, Pak. Nah itulah sebaliknya wong pinter kalau buntu jadi lolo. Jangan main-main kamu. Mulai dicari-cari dalil mak manu pacak ejo kan mati Pak neraka jahanam yang model-model ini. Jangan main-main Pak. Maka anak Pak sudah 10 tahun tidak pernah terima ceramah tarawih. Carilah nama aku di masjid Lembang ini. Ada dah aku ceramah tarawih kecuali masjid depan rumahku, masjid di belakang rumahku. Itulah. Tak pernah aku isi tarawih. Ngaku Ustaz agak lagi isi tarawih. Minta maaf ya Pak, di sini nak hadir ngomong. Apa namanya Pak Gubernur, Panglima, Pangdam. Ini minta dekat-dekat hari kalau. Pak Narto kalau nelpon Ustaz, Pak Gub minta di Kriya Agung. Baru nelpon musola sudah tahun yang lalu. Musola diminta sebelum tahun ini Gak ditelepon musola untuk tahun depan. Nak kita batal ke mana lah kira-kira? Tidak dibatal ke inilah malam ini. Kau jaga WA Ustaz, malam ini peringatan Nuzul Quran. Kalau ada jadwal lain, geser ke dulu. Nama mana lah kita kira-kira? Yang WA dia mengaji WA ke Habib Mahdi, yang Habib Mahdi WA ke anak. Tak ada lagi nak ngomong. Yang nyuruh Pak Haji Alim. Habis Pak, selesai. Tak ada nak ngomong lagi gitu. Jadi daripada aku matal ke musola, matal ke masjid yang sudah dijadwalkan, lama aku tak ceramah yang baik, sudah selesai. Jadi masa aku berpikir lah pejabat kami tak ceramah ni malam ni berarti. Daripada kita batal memang, karena musola ni kapan kita batal? Dia ngomong, ini pastilah ustaz di lokal lebih besar lagi ini. Itulah yang galak berusaha. Anak makanya dari 2013 tak pernah lagi terima ceramah malam. Jadi kalau minta tarawih penuh, sudah. Kalau ada jadwal lagi ceramah, misalnya Pak Narto telepon, Ustaz Reja telepon, Pak Asyid telepon, ceramah aku, Pak Pangdam telepon, ceramah kali tak ada aku pernah Pak datangi kasrem ke rumah Pak. Gara-gara Panglima minta anak ceramah di Kodam, anak ngomong anak tak bisa Pak. Apa saat bisa aku mengisi ceramah di kediri nanti. Datanglah akhirnya Pak Kasrem ke rumah aku yang datang Pak. Ustaz tolonglah Ustaz, Pak Panglima nak minta Ustaznya. Cuma ini daripada salah paham, Bapak surat ila dewe ini nanti minta lagu dari sana. Di surat di Pak cara resmi minta. Karena aku tak galak, kan kami yang batal kenyong, kami ini dianggap jadwal lebih besar lagi. Padahal kamu nemen batal ke jadwal kami. Nemen mana? Kamu kita lah siap-siap, Ustaz batal. Ya Allah, batal, bingkisan tu antar ke rumah Ustaz. Kan barang telah disiap, beda. Ini awak macam mana? Aku nak macam mana di Bang Suntel aturannya kemarin ini. Tahu-tahu di WA oleh pengurus Ustaz, sholat Jumat kita libur. Ayo pergi pakam. Baru sekali ni, sholat Jumat libur. Dah. Rupanya kan di situ pegawai kan. Oh, tanggal merah di Jumat kemarin kan yang dengar kita ramah. Oh,
baru sekali lah kalau mau sholat Jumat libur masih libur. Nah, gitu nih. Pertamina ambil libur dulu, akhirnya maksud libur. Oh, jadi nasibnya. Batal gua gitu biasa bae. Apa ada galak lagi Pak terima ceramah sekarang kalau malam dah galak anak terima. Jadi kalau ada sabari ya lo anak lagi Pak diajar orang lagi dah anak ke pesantren jualan anak dah galak Pak rusak. Kalau sudah imanmu fi amrobihim, imannya sudah di dalam amplop, selesai Pak, bukannya berdakwah lagi rusak. Maka ada kaul Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Rusaknya rakyat ini karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah ini karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama ini karena cinta terhadap dunia. Kalau ulama sudah cinta terhadap dunia, jangan kena nguruskan rakyatnya, ngurusi pemerintahnya, ngurusi diri dewek lagi dapat. Jangan main-main Pak. Kalau berdakwah ini lillah, berdakwah ini karena Allah. Masalah ada keberkahannya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata tujuan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pegang kebenaran Al-Quran ini Pak. Bahwa Al-Quran ini kitabullah, kitabnya Allah la raiba, tak kacik keraguan bihi di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu baik kalau nak masak, kan buka buku dulu, buku apa? Ibu kalau nak masak buku resep. Nak buat pempek misalnya, ada berapa sagunya, berapa ininya, nak buat sayur asam berapa cabenya. Ngaku kalau tidak bahaya kemas semak. Pempek pacak kerja. Lah kita hidup ini harusnya buka buku petunjuk dulu. Apa buku petunjuk kita? Al-Quran. Kita ni payah digawe gitu. Baru tanya ini yang kalau bikin dilema ini. Kami dilema, Pak, misalnya kamu nanya Ustaz, apalah hukumnya makan babi Ustaz? Baru tadi nak makan piring Ustaz. Mana lah kita nak jawab gitu. Ustaz, apalah hukumnya masa pegawai nyogok Ustaz? Kalau aku masa pegawai boleh nyogok. Nama mana yang macam itu nak jawabnya Pak? Barang aku sudah terkawin baru ditanya. Sebenarnya sebelum dikawin kita tanyalah dulu. Jadi kita paham. Jadi kita ngerti. Al-Quran ini petunjuk apa pun ada di dalam Al-Quran itu jelas Pak. Konsep ketuhanan jelas. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Ayat inilah yang bikin Bang Anton Medan masuk Islam. Kenapa dia baru belajar bahwa Tuhan itu singko, esa, tunggal, tidak beranak dan tidak perlu diberanakkan. Kalau Tuhan beranak, kerok Pak. Kerok lah Pak, pasti ngaku kan lo. Kalau Tuhan beranak, kacau Pak. Maka dibuat konsep Tuhan itu esa, satu, lam yalid, walam yulad. Tidak beranak dan tidak boleh diberanakkan. Begitu Anton Medan baca ini dia cerita sama aku. Ini yang benar ini kata beliau. Dia kan sudah 3 agama pindah, terakhir pindah ke Islam. Ini kata Bang Anton Medan di konsep yang benar. Tuhan ini sifat. Allah Samad tempat pegang tidak dari sini dimulai masuk Islam. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam. Kata Bang Anton baru sehari masuk Islam, jalan sama kawan-kawan yang non-muslim. Lewat dari jalan, aduh Islam mati, dibawa lah mati keranda. Karena di tulisan Arab itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kain hijau itu kan. Puji kawan Bang Anton, kau kan baru masuk Islam, yo itu tulisan Arab, apa dia artinya? Puji Bang Anton, pening kepala aku baru masuk Islam, mana tahu ngaji lagi lompatnya. Itu tulisan yang Arab di kain hijau itu apa artinya? Kata Bang Anton, artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Namun tidak penting, karena masuk dalam kantin itu. Puji kawannya hebat nonton baru sehari masuk Islam sudah pintar bahasa Arab. Dalam hati Bang Anton, bukan aku pintar kamu kebuyan kalau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi Islam ini jelas Pak, berbicara tentang kafir ini ayatnya, berbicara tentang ketuhanan ini ayatnya. Kita ini tinggal jalan ke baik Habib tadi. Tinggal melok ibadah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dengan lagi bab zakat. Tak usah dikotak-katik. Inama sedekah bil fuqara wal masakin. Ada 8 asnaf Pak yang terima itu. Tak usah ditambah-tambahi, tak usah dikurang-kurangi. Kenapa? Faridatun minallah. Ini ketetapan dari Allah. Tete. Kemarin aku ditanya, Ustaz, apa?
Ambil zakat masjid boleh tak ambil duit zakat itu? Kalau aku belajar dengan guru aku tak boleh. Kenapa Ustaz tak boleh? Kalau kamu ngambil atas nama ambil zakat tak boleh. Kenapa? Masjid itu bukan amil kataku. Masjid itu panitia zakat. Kenapa disebut panitia zakat? 10 hari sebelum lebaran dibentuk, ambil lebaran ubah. Yang disebut amilina alaiha, yang disebut amil zakat di dalam Al-Quran itu uang yang memang bekerja Pak untuk mengumpulkan harta zakat. Jadi dia memang seperti Basna atau Betu apa misalnya kan, mereka memang bergambar niat, bukan nak puasa, baik kumpulkan duit zakat. Kalau kita di masjid ini namanya panitia zakat, maka kata aku tak usah ambil dari duit situ, ambil baik dari duit masjid Pak. Contohnya aku dibayar mereka digaji. 4 misalnya juta, 4 juta, 2 pagi sipnya 2 malam, sore sampai malam. Bayar pakai duit masjid, jangan ambil dari duit zakat. Ini kadang-kadang maaf, bukan lima apa, ya. Panitia zakat masjid justru ngambil lebih besar. Orang-orang mustahik yang Pak nerima cuman beras sekantong, duit 50.000, malam takbiran, panitia zakat kumpul. Mak mano ini? Beras masih 5 karung, duit masih 5 juta. Berteriaklah sekretaris, sudah Pak Ketua, itu baik 1 juta tewang, beras karung tewang, mati ngantuk kamu. Faridatun minallah Pak, itu ketetapan dari Allah. Tidak ada di kotak-katik, murni Sri Quran itu Pak. Dari kalau Quran bilang ayo A, Al-Quran bilang B, ya beda usah di kotak-katik. Ngapo? Sudah dikatakan Allah di pembukaan Pak, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitabnya Allah, la raiba, tak ada keraguan, fihi di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sore hari ini tadi kami dapat pelajaran sama Habib Mahdi. Ana selama ini ketemu ayat apa? Liyunfik dzul sa'atin min sa'ati, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik bima ataahu. Kata Allah, kalau kamu lagi lapang, sedekahlah cara lapang. Tapi kalau kamu lagi sempit, sedekahlah cara sempit, sesuai dengan kesempitan yang kunjung dengan kamu. Falyunfik bima ataahu. Sore hari ini Pak tadi saya ketemu dengan satu manusia Pak, kebalikan dari ayat itu. Kata Allah tadi apa? Kalau kamu lagi lapang, sedekahlah cara lapang. Kalau kamu lagi sempit, sedekahlah cara sempit. Ini aku ketemu manusia sore ini Pak, dia sedekah lagi sempit, tapi sedekah pecah lapang. Antik tak manusia macam ini juga. Kalau kita ini kan lagi sempit kan beraja berhenti, karena memang Allah kan mau macam itu Pak. Ya? Kalau kamu lagi sempit bukan tidak sedekah, sedekah tapi tetap dengan kesempitan. Kalau lagi buntu itu maksudnya sedekah cara buntu. Lagi lapang, sedekah cara lapang. Ini ada orang buntu, sedekahnya cara lapang. Mangku tak kamu salut Bapak Ibu. Aku omong dengan Nabi Mahdi, wah ini manusia luar biasa ini. Ini bukan manusia batik-batik Pak. Dia dalam keadaan sempit tapi bisa sedekah cara lapang. Tahu tak kamu? Oh, tahu tak? Tahu tak? Mana tahu gitu? Kalau dia berlagak lapang, jadi setahun gitu dia berduit pula. Perasaan kita dia hebat pula, padahal dia lagi buntu. Tapi dia berlagak lapang bukan kesok, tapi dia memikirkan bagaimana dia tetap memenuhi kebutuhan dia biasa bersedekah. Di depan anak sama Mimadi ada ya salah. Beliaulah pembina Masjid Agung Palembang ini Pak. Orang tua kita Bapak Kemas saja Halim Ali. Kamu tak tahu kan? Kamu kira kan dia lapang ini. Kamu tak tahu Pak, lagi buntu Pak ini. Batu bara nak keluar, sawit nak timbul, hujan terus. Tapi Pak rumah ustaz-ustaz, tak tahu mana Habib Mahdi. Aku dah Habib dah berapa? Habib Mahdi Pak, dikirim sabu, dikirim. Kan kita ngira kan beliau berduit baik Pak. Kita kira kan duit ada baik kan. Sedekah tak biasa baik Pak. Subhanallah, setelah saya terima catatannya Pak, saya lihat ya Allah, yang ini sampai sini, yang ini sampai sini. Saya bilang Pak, Masya Allah luar biasa Pak. Baru ini aku nemu Pak, ada manusia lagi sempit, dia sedekah cara lapang. Uang ni kata Allah kan lagi sempit, sedekah lah cara sempit. Kalau yang lapang sedekah cara sempit banyak itu. Yang celengan lewat aja tak berjekir, subhanallah.
tunggulah yang pentingan kalau rombongan itu. Ini lagi buntu, tapi sedekah cara mengapa? Woi, masya Allah, wajar Pak kalau beliau itu panjang umur Pak. Kenapa? Karena orang-orang baik itu pasti hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin umur beliau tak diambil oleh Allah Pak? Pasti banyak umur yang bergantung dengan beliau Pak. Aku jujur Pak, dari semenjak COVID sampai hari ini Pak, setiap bulan nerima duit bensin dari Pak Haji. Bukan aku bayar, tapi ustaz Pak. Maka setiap habis sholat berdoa, ya Allah, panjang doa umur mengaji. Ya berkat panjang itu panjang juga aturan ini ya. Tiap bulan mengaji nengkin, aku memang doakannya ada bari sehat. Niat Pak. Ngaku jarang orang-orang nak memikirkan orang lain. Beliau ngomong sejak COVID 2 tahun tidak katik sikok pun karyawan-karyawan di PT SMB di rumah oleh beliau. Dah katik sikok. Padahal kita dengar Pak, perusahaan-perusahaan karyawan banyak dipangkat, banyak dikurangi, banyak dibuang, tapi beliau tidak. Kenapa? Beliau mengamalkan Al-Quran. Luar biasa Pak. Kalau Al-Quran suruh lagi lapang sedekah lapang, sempit sedekah sempit, beliau lagi sempit sedekah lapang. Wih, berkahnya aku beliau tadi Pak. Besok ketemu dengan beliau. Doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau hidup ini nak selamat, peganglah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, ikuti yang arah yang diarahkan oleh Al-Quran, maka insya Allah hidup kita bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habib 20 menit, ada 30 menit, jam 10 sekarang.